Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mami Tarian and Family. Kemarin kebetulan ada seorang pengunjung channel ini yang minta aku untuk bahas ETF yang tersedia di GoTrade. Dan kebetulan juga aku dan suami berinvestasi di ETF untuk dana pendidikan anak. Dan selama 1,5 tahun berinvestasi di ETF, keuntungan kami adalah sekitar 30%. Lumayan kan, nggak perlu repot menganalisa setiap saham, mendapatkan keuntungan segitu. Nah, jadi di video ini aku akan bahas mengenai investasi ETF, khususnya ETF apa aja yang menarik untuk dibeli di GoTrade. Kalau teman-teman yang lain ingin aku membahas topik tertentu di video-video berikutnya, silakan tulis komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sekarang kita bahas secara singkat dulu apa ETF itu. ETF bisa dibilang merupakan hybrid atau persilangan antara reksadana dengan saham. Sama seperti reksadana, ETF itu terdiri dari sekian banyak saham yang tergabung di dalam suatu produk investasi. Jadi kita nggak perlu repot menganalisa satu persatu sahamnya. Dan dengan beragamnya saham yang tergabung di dalam ETF tersebut, resikonya menjadi terdistribusi, sehingga tingkat resikonya menjadi cukup rendah, seperti reksadana. ETF merupakan instrumen investasi yang cocok banget buat investor dengan profil risiko rendah, ataupun investor dengan profil risiko sedang yang ingin mendiversifikasi jenis instrumen investasinya. Yang membedakan ETF dengan reksadana adalah mekanisme jual dan belinya. Kalau reksadana hanya bisa diperdagangkan satu kali dalam satu hari dan menggunakan harga ketika market close, nah kalau ETF mekanisme jual belinya sama dengan saham. Bisa dilakukan kapan aja selama jam buka market atau bursa, dan harganya juga real time, jadi nggak menggunakan harga ketika penutupan pasar hari tersebut. Kalau teman-teman ingin berinvestasi ETF luar negeri, bisa membelinya di aplikasi GoTrade. Ada sekitar 200-an ETF yang bisa diperjualbelikan di GoTrade. Dari jumlah tersebut, aku akan bahas beberapa aja dalam video ini. Sebagian besar ETF menggunakan indeks tertentu sebagai benchmark atau tolok ukurnya. Salah satu indeks yang sering digunakan sebagai benchmark adalah indeks S&P 500. Indeks ini mengukur kinerja 500-an saham perusahaan yang terdaftar di berbagai bursa saham di Amerika Serikat. Jadi bukan hanya yang terdaftar di New York Stock Exchange ya. Di GoTrade sendiri ada beberapa ETF yang menggunakan indeks S&P 500 sebagai benchmarknya. Yang paling populer adalah SPY, VOO, dan IVV. Teman-teman bisa melihat website mereka masing-masing untuk mengetahui komposisi saham yang ada di dalam tiap ETF tersebut. Misalkan di sini kita lihat komposisi dari ETF IVV dan berapa bobot dari setiap sahamnya. Dan juga kita bisa melihat komposisi secara sektoral. Misalkan di sini kita bisa lihat bahwa sektor dominannya adalah sektor teknologi informasi. Nanti aku tuliskan alamat website tiap ETF tersebut di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek sendiri. Sekarang kita mau membandingkan kinerja ketiga ETF yang mengacu kepada indeks S&P 500 ini. Kalau kita lihat return atau keuntungan rata-rata per tahun dari IVV dan VOO dalam 10 tahun ke belakang hanya berbeda sedikit dengan kinerja indeks S&P 500. Nggak sampai 0,1% selisihnya dengan kinerja indeks S&P 500. Sedangkan ETF SPY selisihnya lebih besar dari itu. Jadi dari sisi kinerjanya, ETF, IVV, dan VOO lebih baik daripada ETF SPY walaupun hanya sedikit bedanya. Dengan berinvestasi ETF, kita juga bakal mendapatkan dividen dari saham-saham yang tergabung dalam ETF tersebut. Walaupun dividen yield dari ETF biasanya nggak besar, tapi lumayan kan kalau dividen yang didapat itu digunakan untuk investasi kembali. Sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dividen yield ETF SPY adalah 1,3% per tahun. Dividen yield IVV sebesar 1,33% per tahun. Dan dividen yield VOO sebesar 0,99% per tahun. Jadi kalau kita lihat dari kinerjanya dan juga dividen yieldnya, yang paling menarik di antara ketiga ETF tersebut adalah IVV karena kinerjanya mendekati kinerja indeks S&P 500 dan dividen yieldnya yang paling tinggi di antara ketiga ETF tersebut. Kalau teman-teman ingin berinvestasi di ETF yang cuannya lebih besar lagi, bisa pilih ETF yang benchmarknya adalah indeks Nasdaq 100. Indeks ini berisi 100 saham non-finansial yang terdaftar di bursa saham Nasdaq. Kalau kita bandingkan kinerja indeks Nasdaq 100 terhadap indeks S&P 500 5 tahun terakhir ini, kinerjanya adalah 2 kali lipat daripada kinerja indeks S&P 500. Ini adalah salah satu alasan kenapa dari 4 ETF yang kami miliki, ETF yang mengacu kepada indeks Nasdaq 100 adalah ETF yang jumlahnya paling besar.
Di GoTrade, setahu saya hanya ada 2 ETF yang mengacu kepada indeks Nasdaq 100, yaitu QTEC dan QQQ. Yang paling menarik adalah ETF QQQ. Mari kita lihat kinerja ETF ini dalam 10 tahun terakhir. Underlying index yang dimaksud di sini adalah indeks Nasdaq 100 yang menjadi acuan dari ETF ini. Kinerjanya juga dibandingkan terhadap benchmark 1 yaitu indeks Nasdaq Composite dan terhadap benchmark 2 yaitu indeks Russell 3000. Bisa kita lihat di sini bahwa kinerja indeks Nasdaq 100 selalu lebih tinggi daripada kinerja indeks Nasdaq Composite dan indeks Russell 3000. Dan kinerja ETF QQQ ini selalu menyerupai kinerja indeks Nasdaq 100 tersebut. Hanya beda antara 0,1% hingga 0,3%. Jadi secara historis dalam 10 tahun terakhir, kalau berinvestasi di ETF QQQ setiap tahunnya mendapatkan keuntungan rata-rata di atas 20%. Dan ETF ini juga membagikan dividen dengan dividen yield sebesar 1,96% per tahun. Nah, kalau teman-teman masih merasa ingin mencari cuan yang lebih besar lagi, teman-teman bisa memilih ETF-nya Mbak Cathie Wood. Cathie Wood adalah CEO dari ARK Invest, yaitu perusahaan investasi yang sedang naik daun beberapa tahun terakhir ini karena kinerja ETF mereka melebihi kinerja indeks-indeks besar di dunia. Berbeda dengan ETF lain yang mengacu kepada indeks-indeks besar di dunia, ETF-nya ARK Invest ini memiliki komposisi sendiri yang mereka tentukan berdasarkan analisa mereka. Dari 8 ETF ARK Invest, 6 diantaranya bisa diperjualbelikan di aplikasi GoTrade. Di video ini kita akan bahas ETF ARK Innovation, yaitu ETF-nya ARK Invest yang memiliki market cap paling besar. ETF ARK Innovation ini menghasilkan keuntungan rata-rata per tahun sebesar 34% dari sejak dia diluncurkan di tahun 2014. Sedangkan indeks S&P 500 kinerjanya hanya 14% per tahun dan indeks MSCI World Index hanya sebesar 11%. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, keuntungan rata-rata per tahun dari investasi di ETF ARK Innovation selalu di atas 40%. Wow banget kan? Salah satu alasan kenapa ETF ARK Innovation ini bisa mengalahkan kinerja pasar atau beat the market adalah karena komposisi sahamnya merupakan saham-saham perusahaan yang sedang dalam fase growing atau bertumbuh dan menghasilkan banyak inovasi. Saham-saham seperti ini lebih tinggi resikonya dibandingkan saham-saham perusahaan yang sudah dalam fase mature karena harganya bisa cepat naik tapi juga bisa cepat turun alias sangat volatile dalam jangka pendek. Ya seperti biasa high risk, high gain ya. Kita bisa lihat data year to date-nya ETF ini kinerjanya hanya 5% dibandingkan dengan indeks S&P 500 yang kinerjanya 15% year to date. Tapi kalau disimpan dalam jangka panjang misalnya 3 atau 5 tahun, kinerja ETF ARK Innovation ini tetap lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks S&P 500. Mesti kuat mental dan sabar aja sih kalau mau investasi di ARK Innovation. Kalau kurang kuat mental dan nggak bisa tidur melihat volatilitas harganya, sebaiknya teman-teman pilih ETF yang lain. Tapi kalau udah kuat mental, ya go for it. Oh iya, ETF ARK Innovation ini juga membagikan dividen, di mana dividen yieldnya paling besar di antara ETF ARK Invest lainnya yang tersedia di GoTrade, yaitu sebesar 1,86% per tahun. Itu tadi beberapa pilihan ETF menarik yang bisa diperdagangkan di GoTrade. Ada yang mengacu kepada indeks S&P 500, ada yang mengacu ke indeks Nasdaq 100, dan ada yang tidak mengacu ke indeks manapun. Silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing. Kalau teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.